Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah umum pendidikan konservasi, kami dari kelompok 13 akan berdiskusi mengenai materi seni dan budaya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ade Rahmania Yuningsih, jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik, dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Gofari Miftah dari jurusan Matematika, Prodi Matematika. Perkenalkan, nama saya Retno Hanifah dari Prodi Pendidikan Tatap Muka, Fakultas Teknik. Perkenalkan, nama saya Fadila Safar Ramadanti dari Prodi Pendidikan Tata Kecantikan, Fakultas Teknik. Perkenalkan, nama saya Luciana BR Pangaribuan dari jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan. Oke, langsung saja mari kita mulai diskusi pada mata kuliah umum pendidikan konservasi materi seni dan budaya. Yang pertama pada saudara Gofari Miftah. Menurut pendapatmu, apa itu seni dan budaya? Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Untuk menjawab pertanyaan pertama ya, menurut saya, pengertian seni dan budaya itu harus dibedakan antara seni dan budaya, karena dua hal tersebut berbeda. Pertama, kita bisa menyebut seni itu apa, lalu budaya itu apa. Yang pertama tadi, seni menurut saya adalah keahlian manusia dalam membuat suatu karya yang indah, yang bisa dinilai suatu kehalusan, suatu keindahannya juga, seperti tarian, lukisan. Nah, namun nih, ada seorang sastrawan dari Rusia terkemuka ini, bernama Leo Tolstoy, mengemukakan bahwa dia tidak setuju pada pendapat itu. Padahal pendapat ini sudah dilansir dari Wikipedia dan sudah dilansir dari banyak orang yang mengklaim kalau seni itu hanya seperti itu saja. Tapi Leo Tolstoy ini mengemukakan bahwa seni tidak sebatas menghasilkan karya, tidak sebatas manusia yang membuat karya lalu menjadi indah. Tidak. Definisi seni adalah polemik yang tidak pernah berhenti sepanjang waktu. Seni adalah bidang keilmuan sosial yang tidak memiliki patokan eksakt. Nah, menurut filsafat-filsafat dari zaman dahulu, filsuf-filsuf dari zaman dahulu, seni itu menurut Plato dan Rousseau ya adalah hasil peniruan alam dengan segala seginya. Aristoteles juga mengungkapkan bahwa seni adalah sesuatu yang harus dinilai sebagai suatu tiruan, yakni tiruan dunia alamiah dan dunia manusia. Namun, berbeda dengan Plato, Aristoteles tidak memaksudkannya sekedar sebuah tiruan. Menurutnya, seni harus memiliki keunggulan falsafi, yakni bersifat dan bernada universal. Nah, itu untuk seni. Lalu kita bisa beralih ke budaya. Budaya, menurut saya, itu hal-hal yang berkaitan dengan esensi manusia gitu. Dilansir dari Wikipedia, budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, budia atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Nah, di sini sudah jelas kalau budaya itu berkaitan, memiliki korelasi dengan budaya, budi, akal manusia. Lalu saya mencungkil sedikit dari pendapat Hatta dalam Kongres Kebudayaan pertama tahun 1948 di Magelang. Cuplikannya adalah kebudayaan adalah ciptaan hidup dari suatu bangsa. Jadi esensi dari suatu bangsa itu biasanya ada budayanya di dalam tersebut. Gitu. Saya kembalikan ke moderator. Oke, untuk pertanyaan kedua, untuk saudari Retno Hanifah, apa itu pentingnya kelestarian seni dan budaya? Menjaga kelestarian seni dan budaya tentunya penting, karena seni dan budaya merupakan warisan yang sudah diberikan leluhur kepada kita sebagai penerus bangsa. Ada beberapa kasus, diantaranya pada tahun 2007 dan 2009, di mana Malaysia mengklaim kebudayaan Indonesia sebagai kebudayaan milik mereka. Kebudayaan yang diklaim yaitu Reok Ponorogo dan batik. Kita tentunya tidak rela bukan jika kebudayaan bangsa kita diklaim oleh negara lain. Dari kasus tersebut tentunya menjadi pelajaran yang sangat penting untuk kita supaya menjaga kebudayaan bangsa Indonesia yang memiliki nilai tinggi di mata dunia. Bukan hanya itu, menjaga kebudayaan bangsa juga merupakan tugas kita sebagai masyarakat dan generasi penerus bangsa. Kebudayaan bangsa kita merupakan jati diri bangsa dan juga warisan leluhur yang patut dijaga dengan sebaik-baiknya.
Kebudayaan bangsa juga harta yang berharga, dan menjaga kebudayaan bangsa sama dengan berkontribusi untuk memajukan negara ini ke arah yang lebih baik untuk kedepannya. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan ketiga untuk saudari Luciana Pangaribuan. Apa peran generasi muda, khususnya mahasiswa, dalam pelestarian seni dan budaya? Saya akan menjelaskan bagaimana peran mahasiswa dalam pelestarian seni dan budaya. Seperti yang kita ketahui, mahasiswa merupakan agen perubahan, sehingga mahasiswa memiliki peran penting dalam pelestarian seni dan budaya. Berikut merupakan beberapa hal yang dapat saya cantumkan, apa saja yang dapat dilakukan mahasiswa dalam pelestarian seni dan budaya. Memiliki rasa kebanggaan terhadap tanah air merupakan salah satu contohnya, dan bisa menampilkan budaya nasional di setiap momen atau memanfaatkan momen-momen untuk memperkenalkan budaya kita, mengenalkan budaya kepada orang lain, mengajarkan kosakata bahasa daerah, mengajarkan tarian tradisional dan cara memainkan alat musik tradisional, bagaimana cara membatik, mengajarkan cara membuat wayang kulit, dan lain-lain. Dengan begitu, budaya tradisional akan semakin dikenal oleh banyak orang. Mahasiswa perlu juga membangun kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, terutama di bidang pendidikan, selaras dengan upaya dalam melestarikan budaya nasional. Upaya lain yang dapat mahasiswa lakukan sebagai agen dalam pelestarian seni dan budaya adalah melestarikan kebudayaan dengan memperbanyak perluasan literasi melalui website atau video mengenalkan kebudayaan Indonesia. Perlu ditekankan bahwa mahasiswa juga perlu mempertahankan sikap gotong royong dan kesetiakawanan agar seni dan budaya dapat terlestarikan. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih, untuk diskusi kita kali ini. Apa peran pendidikan dalam pelestarian seni dan budaya menurut saudari Fadilah? Ada beberapa upaya peran pendidikan dalam melestarikan budaya dan seni. Saya akan mengambil 3 contoh. Yang pertama adalah pelestarian bahasa daerah. Pelestarian bahasa daerah adalah di mana dalam 1 minggu ada 1 hari di mana kita berbicara dengan bahasa daerah. Karena yang seperti yang dilakukan UNES, karena UNES berlokasi di Jawa Tengah, pada hari Kamis kita berbicara menggunakan bahasa Jawa yang disebut Kamis berbahasa Jawa. Yang kedua adalah pengenalan baju adat. Pengenalan baju adat sendiri biasanya diadakan pada hari jadi ulang tahun kota, atau misalnya pada hari Kartini kita bisa mengerti baju-baju dari daerah mana saja. Yang ketiga adalah melakukan pementasan seni budaya tradisional. Contohnya seperti di UNES ada UKM seni tari. Hal tersebut bisa melestarikan tari-tari daerah yang ada di Indonesia. Nah, dari pembahasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwasanya seni merupakan suatu karya yang dibuat atau diciptakan dengan kecakapan yang luar biasa indah. Kemudian budaya mencakup keseluruhan yang meliputi bentuk teknologi sosial, ideologi, religi, dan kesenian serta benda yang kesemuanya merupakan warisan sosial. Kita sebagai warga negara, khususnya mahasiswa, harus sadar bahwasannya menjaga seni dan budaya berarti menjaga martabat bangsa, karena budaya adalah bagian dari jati diri bangsa, peninggalan leluhur yang harus dijaga dengan baik. Kemudian, menjaga seni dan budaya berarti ikut memajukan negara ini ke arah yang lebih baik ke depannya. Sekian dan terima kasih dari kelompok 13. Mohon maaf untuk kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.